صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Ketua DKM, dan juga para penasehat dan sesepuh warga Villa Bintaro Regensi yang saya tidak sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin. Semoga di pagi hari ini Allah memberkahi kita semuanya. Yang sakit Allah sehatkan, yang punya hajat kebaikan dunia dan akhirat semoga Allah kabulkan semuanya. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa 'ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilm wa akhrijna min ukhulishh syahawat ila jannatil qurbat. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu? Wajah-wajah yang bercahaya, insyaallah. Semoga Allah sempurnakan cahaya Bapak-bapak, Ibu dan kita semuanya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada subuh ini masih kelanjutan dari tema besar kita tentang Ibadur Rahman yang kita ambil dari surat Al-Furqan ayat 63. Ada orang-orang yang istimewa yang sampai mereka punya sebutan khusus, Ibadur Rahman, orang spesial. Mereka itu hamba-hambaku Ar-Rahman, aku yang Maha Rahman. Sampai mereka disebut dengan nama-nama, dengan sebutan khusus. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, dan sudah kita sebutkan, bukan hal yang luar biasa jika kita mencintai Allah, tetapi yang luar biasa adalah jika Allah yang mencintai kita. Apa ciri orang-orang istimewa ini? Di surat Al-Furqan ayat 63 sudah kita sebutkan dua karakteristik orang-orang istimewa ini. Yang pertama adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan ketawaduan, rendah hati. Dan yang kedua adalah mereka yang ketika berinteraksi dengan orang-orang yang kurang waras, yang tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan etika, mereka berinteraksi dengan mereka tetap dengan kebaikan. Mereka tidak melawan keburukan dengan keburukan, tidak membalas kezaliman orang dengan kezaliman. Ini dua karakteristik yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Adapun yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu karakteristik yang berikutnya yang ada di ayat ke-64 surat Al-Furqan ini. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur Rahman itu adalah mereka yang senantiasa begadang dan mabit untuk Allah, sujadan dalam keadaan sujud, wa qiyaman dan dalam keadaan berdiri. Kalau ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana karakter mereka di siang hari, mereka senantiasa rendah hati ketika berinteraksi. Bahkan ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal
orang-orang yang emosional, orang-orang yang kasar, keras, mereka tetap memperlakukan mereka dengan damai. Itulah siang harinya ibadah rahman. Lalu bagaimana mereka di malam hari? Nah, ini kira-kira seperti itu. Bagaimana mereka mengisi malam-malam hari mereka? Maka ayat 24 ini mengatakan walladzina yabituna li rabbihim. Mereka itu yabitun, senantiasa terus-menerus. Makanya menggunakan kata kerja present tense, fi'lul mudhari, terus-menerus. Bukan 2-3 hari, tetapi continue mereka. Mabit. Mereka begadang, tapi begadang bukan untuk nonton bola. Begadang bukan untuk ngobrol, tetapi mereka begadang untuk Tuhan mereka, untuk Rabb mereka. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Yabituna li rabbihim, begadang untuk Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in yang bernama Thabit al-Bannani berkata, la yakunu ar-rajul minal muttaqin hatta yakuna qawwaman sawwaman. Tidak sampai orang itu mencapai derajat orang yang benar-benar takwa sampai dia siang harinya diisi dengan berpuasa dan malam harinya senantiasa dia isi dengan sholat malam. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini spesial apa enggak, istimewa atau tidak, lihatlah qiyamul lail kita. Kalau kita ingin tahu seberapa besar kedudukan kita di sisi Allah, maka ketahuilah seberapa besar kedudukan Allah di hati kita. Kalau kita ingin tahu keagungan posisi kita di sisi Allah, maka perhatikanlah berapa besar keagungan Allah di hati kita. Apakah Allah bangunkan kita di saat-saat istimewa? Apakah Allah gerakkan hati kita untuk melakukan amalan-amalan istimewa? Kalau kita sampai digerakkan oleh Allah, dibangunkan, maka mudah-mudahan itu ciri bahwa kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan orang soleh itu punya mahkota, dan mahkotanya orang soleh adalah salat malam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Darda punya ungkapan yang sangat luar biasa. Dan saya pikir semua orang yang sudah menjadi ibadur rahman, walaupun tidak diungkapkan secara verbal, mereka pasti akan mengatakan benar perkataan Abu Darda ini. Kalau kita tidak merasakan dalam hati kita benar perkataan Abu Darda ini, boleh jadi jarang puasa kita. Boleh jadi kita juga jarang salat malam. Tapi kalau yang biasa sholat malam dan biasa berpuasa, mereka akan mengatakan benar banget tuh Ustaz. Nah, cuma jangan ngomong begini, gue banget tuh Ustaz. Jangan begitu. Kalau gue banget bisa jadi sombong jadinya. Itu benar banget Pak Ustaz. Apa kata Abu Darda? Laula thalathah ma wadattu an a'isha fid dunya sa'a. Kalau bukan 3 hal, aku nggak pengen hidup di dunia ini walaupun 1 jam saja atau sejenak saja. Nggak pengen hidup saya di dunia kalau bukan 3 ini. Kalau bukan ada 3 ini di dunia, aku nggak ingin hidup sesaat saja di dunia. Nggak ada enaknya. Tapi karena ada 3 ini, saya tetap pengen hidup di dunia. Yang pertama adalah al-dhama'u bil hawajir. Merasakan haus di siang hari, maksudnya berpuasa. Subhanallah. Dan yang kedua adalah wasujud fi jawfil lail. Sujud di tengah malam. Sujud di kegelapan malam.
Dan yang ketiga adalah wa mujalasatu aqwamin yattaquna aqaib al-kalam kama tuntaqa aqaib as-samar. Duduk di majelis ilmu. Berarti kalau Anda betah Anda menikmati ngaji, Anda berarti kemungkinan orang-orang spesial. Kelihatannya di sini menikmati banget sampai tertidur, kelihatannya menikmati. Ini. Dan yang menarik, ada ulasan para ulama mengapa kok antara makam Nabi dengan mimbarnya itu disebut raudhah. Raudhah dari raudhah jannah, taman dari taman surga. Ada yang mengaitkan dengan hadis Nabi, kalau kalian lewat dari taman surga mampirlah. Maksudnya apa? Majelis ilmu. Karena disitulah Nabi dulu mengisi taklim. Disitulah dulu ilmu disebarkan, ilmu diajarkan. Maka dia disebut taman surga. Indah sekali perkataan Abu Darda. Aku kalau nggak ada tiga ini nggak kepengen hidup di dunia. Nggak ada enak. Bagi siapapun yang sudah rajin qiyamul lail, dia akan mengangguk. Benar Pak Ustaz. Saya sih walaupun nggak kaya-kaya banget Ustaz, insya Allah kalau makanan apa yang pengen saya makan saya bisa beli. Saya sih walaupun nggak kaya-kaya banget, kira-kira gitu. Dia akan mengatakan, mau jalan-jalan kemana sih? Saya juga bisa. Walaupun nggak tiap bulan saya keluar negeri, kalau saya kepengen keluar negeri saya bisa, Ustaz. Tetapi setelah semua saya rasakan, nggak ada yang benar-benar nikmat. Kecuali ketika saya sholat malam, ketika saya berpuasa di siang hari, dan ketika saya berada di majelis ilmu. Ibadah rahman, subhanallah, orang-orang soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masih Ustaz, takut enggak dibilang orang soleh nanti. Jadi jangan pernah merasa soleh, jangan pernah merasa takwa, jangan pernah merasa orang spesial Allah kalau kita jarang tahajud. Bahkan sholat malam ini adalah sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah. Jadi sholat yang pertama kali diperintahkan itu bukan sholat 5 waktu itu, tapi sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus min qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Kecuali sedikit, jangan seluruh malam kau bangun, atau setengahnya, atau kurang sedikit, atau tambah sedikit. Dan bacalah Al-Quran. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Ini indah sekali ya Ustaz, perkataan yang berat. Kalau kita akan menerima sesuatu yang berat, logikanya mestinya kita istirahat. Betul kan? Betul atau tidak? Tafsir sanulqi 'alaika qawlan thaqila ini diantaranya, aku akan menyampaikan kepadamu perintah untuk dakwah. Itu salah satunya. Yang kedua, aku akan menurunkan Quran kepadamu. Dan Quran itu perkataan yang berat, yang berbobot. Sesuatu yang berbobot, jemaah sekalian, itu berat. Betul nggak? Makanya mengapa kalau orang mendengarkan pengajian itu, kalau benar yang disampaikan ilmu, itu tidak mudah, akan ngantuk.
biasa. Tapi kalau disampaikan ilmu, karena ilmu itu takiran, sesuatu yang memiliki bobot. Kami akan menurunkan kepada pemerintah untuk dakwah. Apakah itu kepada Quran? Sesuatu yang berat. Bahkan tak ada perjalanan yang paling berat, tak ada perjalanan yang paling panjang selain perjalanan dakwah. Karir kita di kantor akan berakhir, betul nggak? Perjalanan karir kita, mungkin bisnis kita suatu saat akan berakhir, tapi perjalanan dakwah tidak akan pernah berakhir. Ada apa dengan qiyamul lail? Tugasmu berat ya Rasulullah. Maka agar engkau mampu memikul beban itu, agar engkau memiliki power kekuatan untuk melakukan perjalanan paling panjang itu, salat malam. Makanya orang yang gelisahan, orang yang gundahan, orang yang ketakutan dalam hidupnya, orang yang tidak happy, kemungkinan dia jarang tahajud. Tapi saya lihat di sini happy semua. Ini menunjukkan ciri orang-orang khusus. Tenang gitu bawaannya, tenang. Dari saya tadi nggak melihat mukanya, nunduk aja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini ingin belajar, kalau kita ingin mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu itu berat. Maka bagaimana kita bisa mampu mengendalikan hawa nafsu? Jawabannya salat malam. Beban saya berat Pak Ustaz, pekerjaan saya berat. Bagaimana cara kita bisa memikul itu semuanya? Salat malam. Subhanallah. Ini ayat yang sangat power, dan berapa malam yang sudah berlalu kita tidak diisi dengan qiyamul lail. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa di ayat 64 ini Allah menyebutkan sujud dan berdiri? Yabiduna li rabbihim sujjadan, sujud wa qiyaman, berdiri. Mengapa enggak disebut takbiratul ihram? Mengapa tidak disebut ruku, tapi yang disebut dua gerakan salat? Apa itu? Sujud dan berdiri. Padahal ini berbicara tentang salat malam secara keseluruhan. Karena gerakan salat yang paling mulia adalah sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya ketika dia sujud. Tetapi bacaan yang paling mulia di dalam salat adalah bacaan ketika kita berdiri. Subhanallah. Jadi gerakan paling luar biasa, paling mulia adalah ketika kita sujud. Tetapi bacaan yang paling baik bukan bacaan ketika sujud, tetapi bacaan ketika berdiri. Karena ketika kita berdiri yang kita baca adalah Al-Quran, Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca ayat-ayat Al-Quran, dan tidak ada perkataan bacaan yang paling mulia, zikir yang paling mulia melebihi Al-Quran. Jadi siapapun yang bingung, saya nggak punya wiridan Ustaz, saya nggak punya wiridan, nggak usah bingung. Wiridin aja Al-Quran. Nggak punya wiridan pagi Ustaz, nggak punya wiridan sore, udah pagi sore baca Quran. Anda wiridannya paling top Ustaz. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat malam adalah ciri ahli surga. Buka surat Al-Dhariyat ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun.
Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, fi jannatin, di dalam surga-surga, wa uyun, dan mata air, akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan apa yang diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka di surga tadi. Siapa mereka orang yang bertakwa itu, yang mendapatkan surga itu? Maka berbicara di antaranya di sini disebutkan mereka yang sedikit tidurnya di malam hari. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Berarti ibadur rahman itu cirinya adalah mereka yang salat malam, dan orang yang salat malam itu ciri penghuni surga. Subhanallah. Kalau Anda ingin tahu ciri ahli surga adalah orang yang salat malam. Bahkan saya berani mengatakan sebagaimana perkataan Abu Darda tadi, surga dunia itu salat malam. Kalau Anda belum merasakan manisnya salat malam, Anda belum mencicipi surga dunia. Saya mau cicipi air dunia dulu. Jadi qiyamul lail mahkotanya orang saleh. Qiyamul lail ciri orang bertakwa. Qiyamul lail salat malam adalah ciri ahli surga. Siapa di sini yang ingin masuk surga tanpa hambatan angkat tangan? Ada hambatan? Mau semua ya? Jawabannya qiyamul lail. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ini yang pertama kali yang dikatakan Nabi masuk Madinah. Dan berarti yang diajak bicara bukan muslim saja, tapi non muslim. Dan ini luar biasa perkataan ini. Ini humanismenya ada, politiknya ada, sosialnya ada, spiritualitasnya ada. Ini nggak mungkin kalau Nabi itu orang biasa akan bisa menggabungkan tiga perkataan ini. Subhanallah. Karena ketika Nabi datang ke Madinah, di situ ada Yahudi. Apa kata Nabi ketika masuk kota Madinah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah kedamaian. Subhanallah. Kenapa? Karena di Madinah itu suku Aus dan Khazraj perang melulu. Tebarkanlah salam. Oh, ini berbicara kepada seluruh penduduk Madinah. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Kenapa? Karena muhajirin hijrah ke Madinah, gak ada pekerjaan di Madinah. Mereka pedagang, Madinah pertanian. Maka perlu ini mereka dibantu, diberi makan. Dan dengarkan kalimat yang wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah engkau di malam hari, sedangkan saat itu manusia sedang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan tanpa rintangan. Dan di dalam zikir kita setelah kita sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Subhanallah. Masukkanlah kepada kami ke dalam surga yang di dalamnya itu nggak ada keburukan, karena surga itu darussalam, negeri
Dan sholat malam membuat kita masuk ke surga dengan selamat, tanpa harus disiksa dulu, tanpa harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Kita masuk surga dengan salam, dan itu kuncinya adalah qiyamul lail. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri ahli surga merindukan surga adalah dengan qiyamul lail. Saya ulang lagi kalimatnya. Ahli surga merindukan surga dengan qiyamul lail. Jadi kalau ada orang mengatakan Anda rindu kepada surga, Anda ingin masuk surga, tapi tidak qiyamul lail, dusta. Jadi cara calon penghuni surga merindukan surga adalah mereka melakukan qiyamul lail. Jadi rindu kepada surga itu bukan dengan perkataan, tapi rindu kepada surga itu dengan amal soleh. Dan ahli surga merindukan surga, mereka qiyamul lail. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dengarkan ini motivasi untuk qiyamul lail. Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul akhir, thuluthul lailil akhir, ketika di penghujung sepertiga malam, Allah turun. Siapa yang maha besar? Jawab dengan keras. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kaya? Siapa raja alam semesta ini? Dia turun kepada Anda setiap malam. Kira-kira kalau ada orang mulia ingin bertamu ke rumah kita, kita sambut dia. Saya mau ke rumah Anda nih, tapi maaf, pesawat saya landingnya agak malam. Gitu. Kita sambut dia. Sambut dia. Allah turun setiap malam. Setiap malam. Dia yang maha tidak membutuhkan kita itu turun setiap malam. Jika usia kita sekarang ini 40 tahun, jika usia kita 50 tahun, selama itu juga Allah juga sudah turun. Dan jika kita 60 tahun tidak pernah qiyamul lail, Allah pun tetap turun. Adakah cinta yang lebih dahsyat daripada itu? Dia tetap turun tiap malam walaupun kita sepanjang hidup tidak menyambutnya, tidak menemuinya. Dia tetap turun untuk kita meskipun kita mengabaikannya dengan tidur kita. Padahal kalau ada orang yang mulia ini bertamu dengan kita, kita akan terjaga, kita akan sambut. Tapi Rabb turun setiap malam lalu kita tidak sambut dia. Apa kata Allah di sepertiga akhir malam itu? Dengarkan ini. Mayyad'uni fa astajib lah. Siapa yang beribadah kepadaku untuk aku terima ibadahnya. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku untuk aku beri. May yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepadaku untuk aku ampuni dosa-dosanya. 3 janji. Dan yang menjanjikannya siapa? Paham? Ibadah diterima, meminta diberi. Bahkan di sini disebut bukan al-mujib, tapi al-mu'ti, asmaul husna. Sebagian ulama membedakan kalau al-mujib
Maha mengabulkan doa. Anda meminta A, diberi, tapi bentuknya gak persis A, itu Al-Mujib. Tapi kalau Al-Mu'ti, Anda meminta A yang diberi A. Siapakah yang meminta bahwa makian aku beri ini? Jadi jika Anda menginginkan sesuatu tetapi Anda tidak terbangun di malam hari, itu berarti Anda tidak benar-benar menginginkannya. Subhanallah. Jika kita sangat menginginkan sesuatu tetapi keinginan kita itu tidak membuat kita menemui Rabb kita di ujung malam, itu tanda Anda tidak benar-benar menginginkannya. Allah turun, Dia yang menawarkannya, bukan kita yang meminta, Dia yang menawarkannya. Kalau kita yang mengirimkan proposal agar diterima, mungkin kita kecil hati, apa iya dia mau menerima proposal kita, tapi Dia yang menawarkan kepada kita. Siapa yang beribadah untuk aku terima? Ibadahnya pasti aku terima. Siapa yang meminta untuk aku, pasti aku beri. Siapa yang minta ampun, pasti aku akan ampuni. Di setiap sepertiga akhir malam, adakah keinginan kita yang keluar dari tiga ini? Saya ulang lagi. Adakah keinginan kita, kebutuhan kita yang keluar dari tiga ini? Apa tidak capek kita selama ini mendatangi pintu simpulan, pintu simpulan, pintu simpulan, pintu simpulan? Tapi ternyata bertahun-tahun kita melakukan itu tapi gak punya datang. Mengapa kita tidak mendatangi satu pintu itu? Mengapa kita melelahkan diri kita mendatangi pintu-pintu yang belum tentu menerima kita, yang belum tentu membukakan pintu untuk kita, tapi kita tidak mendatangi pintu yang sudah menjanjikan kepada kita untuk membuka pintunya. Dan hadis ini mesti Anda ingat ketika Anda qiyamul lail. Allah turun di sepertiga akhir malam. Seolah hadis ini ingin mengatakan, sadarilah bahwa saat Anda sujud, saat Anda sholat malam, Allah sedang mendekat kepada Anda. Anda mendekat kepada Allah di malam hari, maka Allah mendekat turun. Bayangkan, turun. Kan kita sering mendengarkan, tentu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia turun langsung ke lapangan. Subhanallah. Dia terjun langsung. Gimana? Jadi kata turun ini jangan dibayangkan secara fisik, tentu yang sesuai dengan keagungan Allah. Tapi perhatikan Allah yang tidak membutuhkan kita sampai turun demi kita, dan seluruh malam-malam yang sudah berlalu itu kita tidak pernah menemui Rabb kita. Tapi apakah Dia kecewa dengan kita? Dia tetap turun sampai hari kiamat. Adakah cinta yang lebih setia, lebih cinta Allah? Tidakkah kita merasakan malu? Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna itu, Dia yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi karunia, Dia memanggilmu di sepertiga malam itu. Adakah hambaku yang beribadah untuk aku terima? Adakah hamba-hambaku yang meminta sesuatu untuk aku beri? Adakah hamba-hambaku yang minta ampun untuk aku ampuni? Apa tidak malu Rabb kita turun sementara kita ngorok, tidur dan bermimpi? Di mana rasa malu kita? Saya pikir kita ini beragama bukan kekurangan knowledge, kekurangan rasa saja. Benar? Agama itu Pak, bukan cuma kebenaran yang perlu dipahami, tetapi agama itu kebenaran yang harus dirasakan. Halo,
Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo, masih hidup berarti alhamdulillah. Saya takut udah ngomong semua semangat enggak hidup. Jamaah sekalian, dengan akal kita mengakui eksistensi Allah, tetapi dengan hati kita mencintai Allah. Dengan hati kita mencintai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tur ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang penghuni surga ketika mereka bernostalgia tentang dunia. Apa nostalgia di surga? Subhanallah. Kadang kalau kita sekarang nostalgia masa lalu kita ya, biasanya yang kita nostalgia itu apa? Kesulitan hidup kita dulu, ketika sudah menjadi nostalgia jadi indah. Betul nggak? Apa pelajarannya? Kenapa kok sebuah kesulitan di masa lalu ketika sudah menjadi kenangan terasa indah? Itu artinya waktu kita sedang mengalami kesulitan hari ini, nikmatilah supaya keindahannya dua kali, saat engkau mengalaminya dan saat dia menjadi nostalgia. Maka jika Anda mengalami kesulitan bersama, karena itu semuanya akan menjadi nostalgia. Subhanallah. Surat At-Tur ayat 25. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas penghuni surga itu duduk berhadapan-hadapan sesama mereka, nyantai. Lagi santai itu mereka saling bertanya-tanya, kok bisa masuk surga ini? Gimana ceritanya? Inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Dulu waktu di dunia itu kami takut kepada neraka. Karena kami takut kepada neraka, maka kami sholat malam. Karena kami takut kepada neraka, maka kami bersedekah. Karena kami takut masuk neraka, maka kami beristighfar. Karena kami takut. Karena orang takut itu justru perintah untuk bersiap. Takut itu perintah untuk beramal. Karena tanpa takut kita tidak akan bersiap. Betul nggak? Betul nggak? Mau ujian pasti lulus. Kira-kira bersiap-siap nggak? Bersiap-siap nggak? Rasa takut itu penting. Tanpa rasa takut kita tidak akan bertuhan. Rasa takut itu yang membuat kita ya Rabb, ya Allah. Maka rasa takut itu membuat kita berharap keselamatan. Ubahlah rasa takut Anda menjadi sebuah harapan. Subhanallah. Maka dari ayat ini para ulama mengatakan, ahli surga, penduduk surga tidak pernah bernostalgia dengan keindahan dunia. Jadi di surga Anda nggak pernah akan mengingat tempat-tempat indah yang pernah Anda kunjungi di seluruh dunia ini. Kenapa demikian? Karena nggak ada apa-apanya sama surga. Maka udah nggak ingat tuh keindahan puncak gitu, keindahan apa lagi? Keindahan Eropa, keindahan beberapa negara maju Anda yang pernah kunjungi, Anda tidak akan lagi mengingatnya. Kenapa? Semuanya tenggelam dalam keindahan dan keluar biasaan surga.
Anda nostalgia dalam sholat malam Anda, puasa Anda, karena itulah keindahan yang sesungguhnya. Kalimat ini bagi orang yang tidak, hatinya tidak sensitif, tidak akan merasa. Yang akan ada nostalgia kan ketika di surga, keindahan sholat jamaah Anda, keindahan puasa Anda, keindahan qiyamul lail Anda, keindahan amal soleh Anda. Itu yang akan menjadi nostalgia indah bagi Anda. Karena sesungguhnya itulah keindahan sejati di dunia ini. Kalau surga itu Pak, Bu, kenyataannya lebih indah daripada yang kemampuan kita membayangkannya. Tetapi tempat-tempat indah di dunia, di alam khayalan dan pikiran, lebih indah daripada alam kenyataan. Betul? Betul kan ini? Lihat orang posting di Facebook, indah di tempat rekreasi, pengen kita, betul nggak? Sampai di sana, begini doang, begini, semua seperti itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena seluruh keindahan dunia itu ada atapnya. Apa? Ada apa? Atap. Paham maksud saya atap? Ada atas. Mungkin sekali ada ke sana, luar biasa. Makanya biasanya orang yang pertama kali ke sana posting dulu, dikit-dikit update status foto gua nih, gitu. Yang udah bolak-balik ke sana kagak ada fotonya, betul kan? Persis orang yang jarang sholat posting tuh kalau sholat dia jarang sholat. Kita tiap hari sholat mana kita posting, betul kan? Kok ada yang ketawa sih? Jangan sekalian yang dimuliakan Allah. Semua selain Allah ada atapnya. Saya ulang lagi. Ada atapnya, ada batasnya. Karena kalau tidak ada batasnya, Anda tidak akan mencari Tuhan. Batas itu sengaja dibuat agar Anda mencari yang hakiki. Maka sekali lagi di surga kita tidak akan pernah bernostalgia tentang keindahan-keindahan yang bersifat duniawi. Justru kita akan bernostalgia tentang keindahan-keindahan amal soleh yang pernah kita lakukan.